Ya, hasil dari jawaban poin 3 sudah ditulis ya ibu-ibu di kertas pleno ini. Nah, tadi kan ada beberapa pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan yang harus dituliskan di kertas pleno. Nah, mengapa tindakan ayah Tasripin itu merupakan tindakan penelantaran? Karena pada kasus Tasripin yang seharusnya di usia 12 tahun bersekolah, tetapi dia harus bertanggung jawab kepada adik-adiknya karena ayah Tasripin pergi bekerja meninggalkan Tasripin sendirian ya di kampung halamannya, sehingga peran ibu atau ayah pun harus dilakukan oleh Tasripin karena ibunya kan sudah meninggal dan ayahnya pergi bekerja, hingga Tasripin pun harus bekerja di sawah hingga dia harus menyediakan masakan untuk adiknya sebelum dia kerja. Lalu apalagi ya, mencuci baju dilakukan oleh Tasripin sendiri. Hingga yang paling berat itu mendidik akhlak adik-adik Tasripin. Itu sangat lumayan berat ya Bu ya. Kita saja sebagai orang tua atau ibu-ibu saja yang sebagai orang tua kadang masih sulit untuk mendidik atau mengarahkan akhlak anak ibu-ibu sekalian. Nah, jangan sampai kejadian seperti kasus ayah Tasripin itu terjadi di sekeliling kita. Nah, kita lihat ya, lalu masuk ke flip chart 2 ya, atau buku pintar di halaman 35. Coba dibuka ya Bu ya. Kalau yang tidak bawa, ini saya bagikan dulu flip chartnya. Ya, sudah Bu ya, dibaca atau dianalisis dulu. Nah, pengertian penelantaran anak yaitu tidak dilakukannya atau tidak ada perlakuan kewajiban tanggung jawab sebagai orang tua pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik itu secara fisik, psikis, rohani maupun sosialnya. Lalu apa yang dimaksud dengan anak terlantar? Yaitu anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohaninya, secara jasmani maupun sosial. Nah, itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Kan seharusnya sebagai orang tua harus bisa bertanggung jawab. Perhatian dan bentuk kasih sayang itu kan tidak hanya diberi uang atau materi saja, tetapi kebutuhan secara psikisnya, merasa diperhatikan ya, merasa dididik, ada hak mendapatkan perhatian, kasih sayang, hak untuk bermain, belajar. Nah, itu bisa dibilang secara psikisnya ya Bu ya. Untuk secara sosialnya misalkan bermain juga. Nah, itu. Jadi saya tekankan sebagai orang tua kita harus memenuhi kebutuhan atau hak dasar dari anak-anak ibu-ibu sekalian. Ya, paham Bu? Ya, untuk langkah 2 dicukupkan sekian ya Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.